Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu tentang statistik dengan eksperimen STEM. Oke, langsung saja kita belajar ya. Skenario misi. Halo engineer muda, kamu bertugas melakukan uji coba peluncuran roket air. Tiap roket diberi tekanan udara yang berbeda dan kita perlu menganalisis data jarak tempuhnya menggunakan ilmu statistik agar peluncuran berikutnya lebih presisi. Tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu memahami min atau rata-rata jarak roket. Kedua, menentukan median dan modus dari data percobaan. Yang ketiga yaitu menghitung jangkauan data peluncuran. Mari kita belajar. Apa itu statistik? Statistik adalah ilmu tentang pengumpulan data, menyusun, dan menganalisis data. Nah, kita akan menganalisis apa? Menganalisis data ya, dengan min yaitu rata-rata, median, modus, dan jangkauan. Min rata-rata yaitu jumlah seluruh data. Kalau di sini nanti roket diluncurkan ya, berapa jaraknya? Maka di sini datanya itu jarak ya, datanya jarak. Jadi jumlah seluruh jarak dibagi jumlah percobaan. Jumlah percobaannya berapa kali? Nah, misalkan jumlah seluruh jarak pertama dapat berapa, kedua berapa, ketiga berapa, itu dijumlahkan semua. Kemudian percobaannya misalkan 3 kali ya dibagi dengan 3. Itulah rata-rata. Kemudian median nilai tengah setelah data diurutkan. Jadi data diurutkan, datanya tadi jarak ya, itu diurutkan, nah, diambil nilai tengahnya. Itulah median. Kemudian modus. Modus adalah data yang paling sering muncul, atau jarak yang sering muncul. Misalkan diluncurkan roketnya 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, yang ke 5, 6 atau 5, 6, 7, ya, itu datanya sama, jaraknya sama. Nah, maka itulah yang disebut modus, yang sering muncul. Nah, karena peluncuran pertama beda, kedua beda, ketiga beda, ke 4, 5, 6 ini datanya sama. Nah, itulah modus. Jangkauan adalah selisih jarak terjauh dengan jarak terdekat. Nah, jangkauan selisih jarak terjauh dengan jarak terdekat. Atau jangkauan bisa diartikan seperti ini, data terbesar ya dikurangi data terkecil. Oke, simulasinya seperti ini. Ini ada laboratorium roket ya. Roket nanti akan kita luncurkan ya. Akan kita luncurkan. Ini saya beri tekanan udara. Misalkan saya berikan tekanan udara 30 PSI. Kemudian volume airnya saya berikan 300. Nah, 300. Akan saya luncurkan, nanti kita hitung berapa tingginya ya, sama jarak roket itu jatuh ya. Nah, ini sudah ada tabel data hasil uji coba. Nah, saya luncurkan. Nah, untuk percobaan yang pertama
tekanannya 30, volume airnya 300. Ini tinggi roketnya 11 meter, jarak roket itu meluncur dan jatuh yaitu 22 meter. Nah, kemudian saya tambahkan tekanan udaranya, saya tambahkan 40. Untuk volume air saya tambahkan 400, saya luncurkan. Nah, percobaan kedua dengan tekanan udara 40 PSI, volume air 400 mili, tinggi roket yang meluncur 29 meter, jaraknya 59 meter. Nah, percobaan yang ketiga, tekanan udara saya naikkan jadi 50. Nah, volume air biar 400. Saya luncurkan. Nah, ini percobaan yang ketiga, diperoleh data dengan tekanan udara 50 PSI, volume airnya 400 mili. Nah, roket meluncur dengan tinggi 38 meter. Jaraknya 75 meter. Oke. Saya luncurkan lagi dengan volume air 350. Nah, percobaan yang keempat dengan tekanan udara 50 PSI, volume airnya 350, roket dengan ketinggian 27 meter, jarak roket jatuh 55 meter. Ini percobaan yang keempat. Oke, percobaan yang kelima ya, satu lagi. Kelima, ini saya memberikan tekanan udara 50 PSI. Kemudian volume airnya 500 mili. Nah, saya luncurkan. Oke. Nah, percobaan yang kelima diperoleh data dengan tekanan udara 50 PSI, volume air 500 mili, roket meluncur dengan ketinggian 56 meter, jaraknya 113. Roket jatuh. Nah, kita peroleh data ini ya. Data dalam bentuk tabel ya. Kita akan menganalisis jarak ini, jarak berapa minnya, berapa modusnya ya. Terus berapa mediannya sama jangkauannya. Nah, kita akan menganalisis itu. Kita akan mencari ya min, median, modus dari jarak peluncuran roket ini. Nah, klik tantangan ya. Tadi diperoleh jarak ya. Jaraknya 22 ya. 22 meter, 59 meter, 75 meter, 55 meter, dan 113 meter. Ini jaraknya. Nah, di sini ada pertanyaan berapa rata-rata min atau jarak peluncurannya. Itu berapa? Nah, nanti bisa dimasukkan sini jawabannya. Kemudian berapa jangkauan data tersebut? Nah, jangkauannya berapa? Jangkauan tadi apa? Jarak terbesar. Ya, jarak terbesar dikurangi jarak terkecil. Itulah jangkauan. Nah, saya tampilkan bagaimana caranya. Nah, di sini. Kita mencari min atau rata-rata. Yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyak percobaan atau banyak datanya. Perhitungan. Nah, ini jumlah seluruh datanya 22 ditambah 59 ditambah 75 ditambah 55 ditambah 113. Nah,
kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak data ada berapa? Nah, ada ini 22, ada 1 ya dari 22 ini, terus 59, 75, 55, 113. Nah, ini banyaknya ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Maka ini dijumlah dulu, kemudian dibagi 5. Hasilnya 64,80. Saya tulis di sini 64,80. Oke, saya cek. Nah, jawabannya benar. Kemudian median. Median adalah nilai tengah ya, nilai tengah. Median adalah nilai tengah setelah data itu diurutkan. Jadi untuk mencari median harus mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, kita urutkan dulu. Nah, ini 22, 55, 59, 75, 113. Nah, mediannya adalah berapa? 55. Nilai tengah. Nah, yang paling tengah yaitu dari kelima data ini, yang tengah ini 59. Kemudian modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Rumusnya cari jarak yang paling sering muncul frekuensi terbanyak. Jadi jarak yang paling sering muncul. Nah, kebetulan pada peluncuran ini tidak ada yang sama ya. Semuanya beda. Nah, karena semua beda ya. 22, 55, 59, 75, 113 semua beda. Nah, kalau ada 2 misalkan contoh 59-nya ada 3, nah, berarti modusnya 59. Karena di sini tidak ada yang sama, maka tidak ada modusnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir jangkauan atau range ya. Rumus yaitu jarak terjauh, yaitu jarak yang maksimal dikurangi jarak terdekat atau minimal. Jarak terjauhnya tadi berapa? 113 dikurangi jarak terkecil yaitu 22. Hasilnya 91. Nah, demikianlah berbagi ilmu statistik ya, min, median, modus dengan eksperimen STEM. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.